Halo sahabat, assalamualaikum. Balik lagi nih bersama SLMT TV. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat semuanya. Nah, kali ini SLMT TV kembali lagi untuk membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Turbo 2024. Film ini diperankan oleh Mammootty dan ini adalah film terbaru yang sangat gokil dan sangat keren. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, gini dia alur ceritanya. Di sebuah kota bernama Iduki, di mana seorang pria setempat bernama Fakachan bersama temannya sedang berusaha mati-matian untuk mengusir Arufipurats Jose dari daerah tersebut sebelum pesta gereja yang akan datang karena khawatir kehadiran Jose yang akan mengundang banyak masalah. Sementara itu mereka ingin acara tersebut berjalan dengan meriah dan lancar seperti biasanya. Keesokan harinya Fakachan dan temannya pergi menghampiri ibunya Jose yaitu Rasakurti. Mereka kemudian meminta bantuan kepada ibu Jose yaitu Rasakurti untuk bekerja sama, di mana Fakachan telah menyusun sebuah rencana dan Rasakurti hanya melaksanakan sesuai apa yang telah diarahkan. Di samping itu Fakachan tidak ingin Jose merusak semua acara yang meriah tersebut dengan perkelahian itu. Yang akhirnya Rasakurti menuruti permintaan Fakachan demi kelancaran acara tersebut. Setelah itu Rasakurti menghampiri Jose yang hendak pergi ke sebuah tempat. Jose adalah seorang pemuda yang tampan, gagah berani dan sangat baik hati. Rasakurti kemudian mengatakan bahwa Jose untuk sementara waktu di rumah saja karena ada suatu hal yang sangat tidak ingin Rasakurti lihat. Di samping itu Jose merasa aneh dengan perkataan ibunya melarang Jose untuk pergi. Namun Jose belum mengerti juga dengan perkataan yang telah dilontarkan yang berhubungan dengan Jose. Dan setelah itu Rasakurti pergi bersama teman-temannya Jose dengan mengendarai sebuah mobil jeepnya. Di malam harinya, terlihat di festival di Bali ramai sekali orang yang merayakannya. Di saat itu mereka sangat senang sekali di mana mereka menari dan juga bernyanyi bersama-sama. Sementara itu Sabu dan anak buahnya sudah datang di festival tersebut untuk membantai Jerry atas perintah ayahnya Indu. Sabu kemudian menghampiri Jerry lalu menendang dan menghajar Jerry yang sedang asik-asikan menari dan juga bernyanyi. Di saat itu terlihat Jerry sangat ketakutan karena Sabu telah membawa sabit dan siap untuk membunuhnya. Seketika itu Jerry berhenti dan tersenyum lebar karena ada yang datang dan ingin membantunya. Yang mana sebuah mobil jeep datang ke festival tersebut yang di dalamnya terdapat Jose. Yang di saat itu Jose ingin membantu temannya yaitu Jerry dari incaran para preman itu. Jose kemudian menghabisi para preman tersebut dengan ketangguhan dan kelincahannya. Terlihat Sabu turun tangan karena Jose telah menghabisi rekan-rekannya dan ingin membantai Jose. Namun alih-alih berganti di mana Jose yang telah menghajar Sabu karena Sabu dan rekan-rekannya telah melawan orang yang salah. Di samping itu Jose telah menghibur orang-orang dan anak kecil dengan aksi yang sangat menghebohkan sekali. Jose kemudian mengejar Sabu yang hendak lari dari bantaian Jose yang telah membuatnya kewalahan. Di samping itu ibunya Rasakurti telah meneriakinya dan meminta untuk menghentikan perkelahian. Terlihat Jose menyembunyikan wajahnya dari pandangan ibunya yang sangat mengerikan. Sementara itu ada seorang yang telah memukul kepala Jerry dari belakang. Jose kemudian memerintahkan temannya itu untuk membawa Jerry ke rumah sakit dan setelah itu Jose lari dari pandangan ibunya. Saat di rumah sakit terlihat Jerry masih terbaring di atas ranjang dan belum juga sadar dari pingsannya karena pukulan yang diterima Jerry sangatlah keras sekali. Terlihat Jose sangat panik karena teman dekatnya Jerry sedang dalam sebuah masalah. Yang kini Jose sangat takut sekali jika kehilangan Jerry yang sudah berteman sejak masih kecil. Tak lama kemudian seorang polisi datang ke rumah sakit tersebut karena mendapat sebuah laporan bahwa telah terjadi sebuah keributan di festival di Bali. Dan kini sang korban yaitu Jerry berada di rumah sakit sebab dipukul oleh para preman itu. Polisi itu kemudian mengatakan bahwa ia juga mendapat sebuah kabar bahwasanya sang korban yaitu Jerry mengalami seperti itu karena orang tua kekasihnya yaitu Indu tidak merestui hubungan mereka berdua dikarenakan Indu akan dijodohkan oleh laki-laki lain yang lebih sempurna dibandingkan Jerry yang pengangguran dan hanya mengandalkan harta orang tuanya saja. Setelah itu polisi tersebut menunjukkan isi ponselnya Jerry yang selalu ditelepon dengan Indu. Polisi itu kemudian menghubungi Indu karena ingin meminta penjelasan yang lebih jelas. Namun polisi itu malah bermain-main lalu memerintahkan Jose untuk mendatangi rumahnya saja supaya Jose bisa mengetahui persis penjelasan yang sebenarnya mengenai hubungan mereka. Di sisi lain, terlihat Indu memiliki rumah sangat besar dan juga mewah sekali, di mana ayahnya Indu adalah pengusaha yang sangat kaya raya dan selalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di samping itu, Indu terus-menerus menghubungi Jerry karena sangat khawatir dengan keadaannya di mana ayahnya telah mengirim beberapa preman untuk menghabisinya untuk tidak mengganggu kehidupannya Indu.
Tak lama kemudian Jose mendatangi rumahnya Indu untuk meminta penjelasan kepada ayahnya. Jose kemudian marah-marah kepada ayahnya Indu karena ingin mencelakai temannya Jerry, di mana Jose sudah mengetahui bahwa ayahnya tidak menyukai Jerry dan ingin menikahkan Indu dengan laki-laki yang lain, yang lebih sempurna tentunya. Sedangkan Jerry kini berada di rumah sakit sebab ulah ayahnya Indu yang telah memerintahkan preman-preman untuk mencelakai Jerry. Sontak ayahnya Indu pun menampar Jose karena Jose sudah bersikap tidak sopan di hadapan orang yang lebih tua dari dirinya, yang membuat Jose kesakitan dan terus memegang pipinya. Jose kemudian memerintahkan temannya itu untuk menutup matanya Indu sebentar saja, karena Jose ingin melakukan sebuah pertunjukan yang tidak boleh dilihat Indu. Setelah itu Jose mendatangi rumahnya Jerry dan berhasil membawa Indu untuk pergi. Jose kemudian memanggil Tuan Matuku karena Jose ingin menunjukkan sebuah kejutan di mana Jose telah membawa seorang malaikat cantik yang merupakan kekasihnya Jerry. Tak lama kemudian ayah, ibu dan juga Jerry keluar dari dalam rumahnya karena Jose memanggil mereka. Jose kemudian mengatakan, "Jerry, ini kekasihmu Indu yang sangat kau cintai itu," ungkap Jose. Namun Jerry tidak menanggapi apapun melainkan hanya memandang Indu dengan pandangan yang biasa aja. Jerry mengatakan bahwa dirinya tidak mengenali dan hanya ingat saat dia di rumah sakit. Seketika itu hatinya Indu merasa hancur karena laki-laki yang kini ia kejar malah justru tidak mengenali dirinya. Yang pastinya Jerry juga tidak menyayanginya sama sekali karena dari awal Jerry tidak merespon sedikit pun. Dan setelah itu Jose dan Indu memutuskan untuk kembali saja. Setelah itu Jose kembali ke rumahnya karena sudah hampir larut malam. Namun di saat itu si Joe telah mengatakan bahwa di rumahnya terdapat polisi yang sedang mencari Jose. Tak lama kemudian ibunya Jose yaitu Rasakuti menelponnya lalu mengatakan bahwa Jose harus segera pulang karena polisi sedang mencari-cari Jose beserta gadis yang dibawa Jose kabur yaitu Indu. Jose kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bersama Indu lagi melainkan Indu telah berangkat ke Chennai. Sontak ibunya sangat panik sekali karena para polisi terus-menerus memaksa Rasakuti untuk menanyakan Indu kepada Jose. Di saat itu salah satu polisi merupakan teman baik Jose yaitu Davis menemui Jose. Davis kemudian mengatakan bahwa polisi sedang mencari-cari Jose karena Jose telah membawa kabur Indu. Jose kemudian mengatakan bahwa Indu sudah berangkat ke Chennai sendirian dengan mengendarai sebuah bus, di mana Indu ingin mengubah hidup barunya di sana dan tidak ingin kembali ke rumahnya lagi. Karena Indu tidak mau dijodohkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak Indu kenali ataupun dekat dengan sedikit pun. Di samping itu Davis mengatakan bahwa jikalau Jose tidak bisa membawa Indu kembali ke rumah, maka Jose akan dipenjarakan sampai Indu ditemukan dan mau kembali ke rumahnya. Sontak Jose panik karena ia tidak ingin hidup di dalam penjara seumur hidupnya. Dan setelah itu Jose bergegas menjemput Indu untuk diajak pulang ke rumah. Sementara itu jika Indu tidak kembali maka Jose dalam bahaya. Namun Indu masih tetap menolak dan ingin tetap pergi ke Chennai saja. Yang akhirnya Jose memutuskan untuk ikut bersamanya dan memerintahkan si Joe untuk pulang sendirian. Di saat itu Jose berbincang-bincang kepada Indu dengan sangat gugup karena mereka tidak saling kenal. Jose kemudian mengatakan bahwa dirinya hanyalah orang yang berekonomi rendah yang di setiap harinya Jose menjadi pengangguran dan selalu pergi ke hutan jika tidak ada pekerjaan. Indu kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang manajer sebuah bank yang berkehidupan sangat cukup sekali, di mana ayahnya telah mencari pasangan untuk Indu yang setara dengan kekayaan seperti konglomerat. Namun Indu tidak menginginkannya karena hanya uang tidak bisa membuat hidupnya bahagia, melainkan hanya cinta dan kasih sayang yang bisa menjadikannya sebuah keluarga yang harmonis dan juga tentram. Di samping itu Indu tidak akan pernah kembali pulang dan kini lebih memilih untuk tinggal di Chennai. Di pagi hari terlihat Jose masih terbangun dari tidurnya di dalam bus itu dan sudah ditinggal Indu pergi. Jose kemudian pergi mencari-cari Indu yang tiba-tiba saja menghilang tanpa meninggalkan apapun. Yang mana Jose tidak mengerti daerah perkotaan di mana sebelumnya ia tinggal di sebuah desa. Sementara itu Indu sudah berada di sebuah perusahaan barunya, di mana Indu sudah ganti pakaian dan menjadi sebuah manajer di sebuah bank yang berada di Chennai. Yang di saat itu ada seorang pria bernama MLA Babu yang sedang komplain mengenai layanan yang tidak baik di dalam perusahaannya. Yang mana pria itu telah membacanya di sebuah koran bahwasanya perusahaan itu mendapat nilai yang sangat rendah. Sontak Indu pun marah lalu meminta kepada penjaga agar membawa keluar Babu yang telah reseh dengan perusahaannya. Setelah itu Jose pergi ke kantor polisi. Indu mendapat kabar yang mengharuskan Indu datang. Yang di saat itu ada seorang pria yang memiliki hubungan dengan Indu. Yang ternyata pria itu adalah Jose yang di saat itu Jose telah melukai seseorang yang pemilik sebuah toko air mineral. Yang mana Indu harus menebus dengan uang jika Jose ingin dibebaskan dari kasusnya itu. Sementara itu sang korban meminta ganti rugi sebesar 15 rupiah karena ia mendapati kerugian yang sangat banyak. Yang akhirnya Indu terpaksa membayarkannya karena Jose sudah menolongnya di waktu itu. Indu kemudian memarahi Jose yang telah melakukan
hal yang aneh-aneh saat di kota. Kini Jose telah membuat Indu sangat malu dengan kelakuan Jose yang norak sekali saat hidup di kota. Sepulang dari kantornya, Indu kemudian pulang ke rumah sewaan yang bersama adiknya yang mengunjungi dirinya. Di saat itu adiknya mengatakan bahwa seluruh keluarganya kebingungan mencari-cari Indu kemana-mana. Yang kini pernikahan antara Indu dengan laki-laki itu pun akhirnya dibatalkan karena Indu tidak kunjung juga pulang. Dan di dalam rumah itu pun ternyata terdapat Jose yang ikut tinggal bersama mereka. Indu kemudian meminta kepada Jose agar menyewa rumah sendiri karena di dalam rumah itu hanya Jose seorang laki-lakinya. Indu kemudian memberikan sedikit uang kepada Jose agar Jose menyewa rumahnya sendiri untuk sementara waktu. Tak lama kemudian ada yang mengunjungi rumah mereka yang ternyata itu adalah Jerry. Jerry kemudian meminta maaf kepada Indu karena di waktu itu telah mengabaikannya dan itu semua hanyalah berpura-pura saja. Di mana keluarganya sama seperti keluarganya Indu tidak merestui hubungan mereka berdua. Ya akhirnya Jerry harus bersandiwara di depan keluarganya agar Jerry diusir karena tidak mematuhi perkataan mereka. Namun Indu tidak mau mendengar perkataan Jerry lagi karena telah membuat Indu sangat kecewa. Seharusnya Jerry harus berani mengatakan yang sebenarnya kepada keluarganya bahwa Jerry sangat mencintai Indu. Dan setelah itu Indu pun mengusir Jerry lalu menutup pintunya. Sementara itu Jose hanya bisa melihat saja dan tidak bisa melakukan apapun. Namun Jerry telah menuduh Jose bahwa Jose telah menghasut Indu agar tidak mau lagi berhubungan dengan Jerry. Yang mana Jose telah mengkhianati temannya sendiri yang niatnya awalnya Jose adalah ingin membantu Jerry. Namun kini Jose malah merebut Indu yang disayangi dari rangkulan Jerry. Dan setelah itu Jerry pergi dengan perasaan kecewa terhadap Jose. Di sisi lain terlihat Jerry baru saja datang di kantor kerjaannya dan tiba-tiba dimarahi oleh manajer banknya. Yang di saat itu Jerry mendapat tuduhan telah menilep sebagian uang bank tersebut yang lumayan sangat banyak. Jerry terus berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan seperti itu dan tidak berani juga. Yang akhirnya Jerry dipecat dari perusahaan bank tersebut dan harus mengganti semua uang yang telah ditilepnya. Dan setelah itu Jerry pulang dengan kekecewaan yang berlipat-lipat. Setelah itu Situ rekan perusahaan bank mendatangi Jerry untuk memberitahu sesuatu hal. Situ kemudian mengatakan bahwa dirinya bisa mengembalikan uang itu secepatnya, di mana Situ pernah melihat seorang pria bersama istrinya yang di saat itu melakukan transaksi melalui aplikasi. Pria itu mengirim uang ke pihak bank sebesar 70 lakhs yang akan dikirimkan ke saudaranya. Namun di saat itu pihak bank tiba-tiba saja mendapat sebuah pesan bahwasanya uang tersebut telah hilang dari dalam aplikasi bank yang dikirimkan pria tersebut. Maka dari itu masih bisa kemungkinan besar untuk mendapatkan uang itu kembali. Di malam harinya Jerry dan Situ kembali mengobrolkan mengenai uang tersebut. Jerry kemudian mengatakan bahwa semisalnya di kota asal Situ hanya di daerah Tiruvalla, kira-kira terdampar di akun yang tidak aktif tersebut, dan bayangkan betapa besarnya. Di kota besar seperti Chennai, bagaimana jika seseorang atau sindikat mulai menargetkan akun-akun seperti itu? Akun seperti ayah Venkates, dan bagaimana jika ada orang dalam yang dapat mengambilkan mereka rincian akun tersebut? Sementara itu hanya Venkates dan bank saja yang mengetahui akun tersebut. Di sisi lain Venkates menemui Perdana Menteri di mana Venkates meminta kepada Perdana Menteri untuk melakukan sebuah kerjasama dan sebuah perjanjian. Venkates kemudian mengatakan bahwa dirinya melakukan sebuah bisnis tetapi ia membutuhkan bantuan Perdana Menteri. Namun Perdana Menteri menolaknya karena ditakutkan oleh Menteri bahwa Venkates akan menjerumuskannya ke jalan yang salah. Tak lama kemudian sebuah helikopter datang ke tempat tersebut yang terdapat seorang pria kaya pembisnis ilegal. Pria itu kemudian menghampiri Menteri yang berada di dalam ruangannya yang di saat itu asisten dan anak buahnya Menteri tunduk patuh kepada si mafia tersebut. Sontak Menteri sangat panik karena tidak ada orang satupun yang bisa membantu dirinya. Pria itu kemudian meminta kepada Menteri untuk ikut bekerja sama dengannya. Namun jika Menteri tidak menginginkannya, maka Menteri akan mendapatkan akibatnya sendiri. Seketika itu, pria mengikat leher Menteri dan menginjak kepalanya di atas meja karena Menteri tidak sama sekali menghormati dirinya. Setelah itu pria tersebut pergi ke perusahaan ilegalnya bersama Durai yang merupakan asistennya Menteri. Perusahaan ilegalnya telah memproduksi ikan tuna kalengan yang mana pria itu menangkap dengan melebihi kapasitas. Karena pria itu ingin perusahaannya tambah maju dan keuntungannya bertambah sangat besar. Di samping itu ada seorang wanita yang diikat bersama ikan-ikan itu yang akan dipotong-potong dengan menggunakan mesin. Wanita tersebut sudah berani-beraninya ikut campur dalam perusahaan ilegal pria itu. Dan akhirnya wanita itu pun terpotong-potong dan dagingnya menjadi makanan kalengan. Nobody can say that. Sementara itu Jose menemui Indu ke perusahaan banknya. Jose kemudian meminta kepada Indu untuk memberikan sebuah pekerjaan karena Jose tidak ingin mengalami kejadian yang kemarin di mana ia hampir saja masuk ke dalam sebuah penjara. Sementara itu Jose tidak memiliki pekerjaan dan tidak mengerti cara hidup di kota. Tak lama kemudian Babu kembali mendatangi Indu lagi dan kini ia membawa anak buahnya.
Babu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Hindu dan banknya yang telah menipu dirinya agar mereka tidak bisa menipu orang lain lagi yang bisa menyebabkan kerugian yang lumayan besar. Namun Jose dengan santainya melawan anak buahnya Babu hingga mereka kapok untuk melawan Jose lagi. Setelah itu Hindu memperkenalkan Jose kepada bosnya yaitu Andrew. Hindu kemudian mengatakan bahwa pekerjaan yang cocok dengan Jose itu adalah yang tidak berhubungan dengan alat-alat teknologi. Ya akhirnya Andrew akan memberikan sebuah pekerjaan di luar bank. Setelah itu Andrew dan bodyguardnya mengajak Jose ke sebuah mall terbengkalai. Yang di sana terdapat seorang pria bernama Autobila yang merupakan orang yang sangat kaya raya. Di saat itu Andrew telah membawa sekoper uang untuk membayar tarif kepada Bila. Bila kemudian mengatakan, kau tidak pernah mengunjungiku dan tidak pernah menelponku. Bukankah aku merasa sangat buruk yang akhirnya aku menaikkan tarifku? Tarif baru adalah 1 crore untuk pembayaran tunggal, ungkap Bila. Sontak Andrew kaget karena biaya pembayarannya seketika naik dengan sangat pesat sekali dan Andrew tidak mampu membayarnya. Bila kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Andrew dan bodyguardnya hingga terluka. Jose kemudian mengajukan diri kepada Andrew untuk menjadi bodyguardnya yang akan menyelamatkan Andrew. Terlihat Jose telah membantai habis anak buah Bila tanpa tersisa. Dan akhirnya Jose kemudian menonjok wajahnya Bila karena telah meremehkan ketangguhan si Jose. Setelah itu asisten Andrew mengajak Jose ke sebuah apartemen yang telah diberikan oleh Andrew sebagai rasa terima kasih. Karena Jose telah menyelamatkannya di waktu itu dari tarif yang besar dan anak buahnya si Bila. Jose kemudian menghubungi ibunya lalu meminta ibunya untuk meninggalkan rumahnya yang ada di desa dan kini ibunya harus tinggal di kota Chennai bersama Jose karena Jose sudah hidup bahagia. Sementara itu Jose juga telah membawa keluarganya Indu untuk mengunjungi tempat tinggalnya Indu yang di saat itu keluarganya sangat senang sekali karena keluarganya kini bisa bertemu dengan Indu. Dan di saat itu pun ayahnya Indu sangat berterima kasih kepada Jose karena di waktu itu ayahnya telah beranggapan sangat rendah terhadap Jose yang di waktu itu telah membawa kabur Indu. Jose dan ibunya kini hidup bahagia di mana mereka selalu melakukan kesenangannya secara bersama. Sementara itu Jerry dan Suti terus mencari-cari informasi mengenai pelaku penilapan uang itu. Beberapa hari kemudian terlihat Jerry melaporkan semua hasil yang telah didapatkannya kepada atasannya yang mana ada banyak rekening bank yang tidak aktif dalam jangka yang panjang. Ataupun bank yang belum diberitakan oleh RBI adalah sekitar 60 crore rupiah telah ditransfer kepada mereka yang menggunakan beberapa kunci sandi staf pada waktu yang berbeda. Di samping itu sejumlah kecil yang tidak kena pajak telah ditransfer ke ratusan rekening tersebut. Dalam beberapa dari rekening tersebut ada di bank Jerry dan Jerry pribadi mengunjungi beberapa dari mereka. Di mana mereka semua adalah orang-orang biasa. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka telah memiliki rekening tersebut atas nama mereka sendiri dan sampai sekarang mereka baru menyadarinya. Apalagi uang tunai yang diterima mereka itu di rekening sudah Jerry periksa semuanya secara detail. Ke semua rekening yang buka dan diaktifkan secara online melewati sebuah verifikasi. Sontak atasannya itu pun terkejut lalu mengatakan bahwa Jerry harus secepatnya menghubungi kepolisian untuk menuntaskan kasus itu. Jerry kemudian melarangnya karena bisa jadi mereka mengetahui pergerakan polisi. Kemudian mereka semakin menjauh dan menghilang tanpa jejak sekalipun yang mana Jerry meminta agar atasannya itu memberi waktu selama 2 hari karena Jerry sendiri yang akan mencari tahu semuanya. Keesokan harinya di dalam perusahaan bank tersebut terlihat mafia jahat itu mendatangi perusahaan tersebut dan memerintahkan atasan Jerry untuk memberitahu semua mengenai rekening-rekening bank itu. Yang mana mafia tersebut memerintahkan seorang wanita bernama Kaveri untuk mentransfer semua uang bank tersebut ke dalam rekening mafia itu. Namun Kaveri mengatakan bahwa sistem mereka kini dalam keadaan error dan untuk sementara waktu tidak bisa digunakan. Lantas Kaveri langsung dibunuh oleh tangan kanan mafia itu karena tidak ingin memberikannya. Mafia itu kemudian mengincar dan ingin menangkap Jerry sebagai sasaran selanjutnya yang telah mengetahui aplikasi dan rekening-rekening bank tersebut agar mafia itu lebih mudah mendapatkannya. Sementara itu Jerry sedang berada di sebuah restoran yang di saat itu Jerry meminta bantuan kepada Jose yang mana Indu tidak mau membantu dalam menangani masalah penilapan uang yang telah terjadi di bank itu dan kini Jerry harus mencari tahunya. Di samping itu ada 2 orang pria yang terus memperhatikan Jerry dari kejauhan. Jerry berpikiran bahwa mereka pasti ada hubungannya dengan mafia itu. Di sisi lain Jose baru saja pulang ke apartemennya. Tiba-tiba saja Jose dikejutkan dengan Bila dan anak buahnya yang sudah berada di apartemennya. Jose kemudian mengatakan bahwa Bila boleh saja beristirahat ataupun melakukan apapun yang Bila mau. Namun Bila tidak boleh merusak fasilitas apartemennya sedikit pun dan sekecil apapun. Sebaliknya, selang beberapa menit kemudian Bila dan 1 anak buahnya telah memecahkan vas dan barang-barang lain yang terbuat dari kaca dan sangat mahal. Tak lama kemudian ibunya Jose pun tiba di apartemennya dan seketika Bila dan anak buahnya kabur karena takut dimarahi oleh ibunya Jose. Dan tiba-tiba saja Jose dikejutkan dengan sesuatu yang telah menggantung di dalam kamarnya itu. Yang ternyata itu adalah Jerry yang sudah tewas dan digantung dengan sebuah tali yang diikatkan di kipas angin.
Dan setelah itu Jose melaporkan kejadian tersebut kepada para polisi. Di kantor polisi terlihat Jose, ibunya dan Indu telah berada di sana sembari menunggu proses otopsi mayat Jerry selesai. Di mana polisi telah mengatakan bahwa Jerry telah dibunuh oleh seseorang dan telah digantungkan begitu saja. Agar terlihat bukan pembunuhan melainkan hanya bunuh diri yang dilakukan oleh Jerry sendiri. Dan bisa jadi Bila dan anak buahnya telah membunuhnya karena ia tiba-tiba saja berada dalam apartemennya. Dan kebetulan Jose menemukan mayat Jerry juga di dalam kamar dan setelah itu berbincang-bincang dengan Bila. Di malam harinya mafia tersebut telah mendatangi tempat penyimpanan di mana uang bank terdapat. Mereka telah mengambil semua uang-uang tersebut karena pihak bank telah diancam oleh para mafia itu. Sementara itu, Rangaswani, seorang menteri kini sudah mau bekerja sama dengan mafia itu, di mana ia tidak mempermasalahkan ataupun melarang mafia itu mengambil uang-uang tersebut. Dikarenakan Rangaswani tidak memperdulikannya dan memilih untuk diam agar ia hidup dengan tenang. Tak lama kemudian, Vincent datang untuk memberikan sebuah kabar di mana mereka hanya sia-sia saja membunuh Jerry. Karena yang Jerry sebenarnya tidak ada hubungan dengan bank tersebut. Melainkan yang harus mereka interogasi dan mereka bunuh adalah seorang wanita yang bernama Indu. Yang merupakan seorang manajer bank tersebut yang sepertinya mengetahui semua tentang bank itu. Yang akhirnya mafia itu akan mengirim beberapa orang untuk menangkap Indu. Keesokan harinya, Indu seperti biasa berangkat ke perusahaannya karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Namun di saat itu kartu untuk membuka pintu ruangannya tidak bisa digunakan walaupun Indu sudah mencobanya berkali-kali. Tak lama kemudian ada dua orang yang menghampiri Indu yang merupakan atasan bosnya Andreu. Mereka kemudian mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengantarkan surat dan mengambil ID card-nya Indu. Dikarenakan Indu sudah dipecat dari perusahaan tersebut. Dan setelah itu Indu pasrah dan memutuskan untuk kembali ke apartemennya saja. Walaupun Indu sebenarnya tidak setuju dengan pemecatan yang secara tiba-tiba itu. Di dalam bus Indu kemudian memberitahu adiknya bahwa ia kini tidak lagi menjadi seorang manajer bank. Di samping itu juga Indu sangat bingung dengan pernyataan orang-orang atasan yang telah memecat Indu. Dengan alasan yang tidak begitu jelas, bahkan membuat Indu semakin curiga. Tak lama kemudian beberapa orang preman memperhatikan bus dan ikut masuk ke dalam bus yang ternyata para preman itu adalah orang-orang bayaran pria mafia itu. Yang telah ditugaskan untuk membunuh Indu di tempat agar Indu tidak ikut campur dalam urusan pria mafia tersebut. Sementara itu tiba-tiba saja ada beberapa preman lagi yang memerintahkan para penumpang untuk turun. Melainkan tinggal Indu seorang saja yang berada di dalam bus tersebut. Indu merasa sangat ketakutan karena gerak-gerik mereka sangat mencurigakan yang sepertinya mereka ingin mencelakai Indu. Tak lama kemudian mobil bus tersebut berhenti seketika yang membuat para preman itu terjatuh yang ternyata Jose telah menghadang mereka. Karena telah mengetahui bahwa Indu berada di dalam sebuah masalah. Jose kemudian masuk ke dalam bus tersebut lalu menghabisi para preman-preman itu hingga mereka kapok. Dan setelah itu Jose membawa Indu kembali ke apartemennya. Tak lama kemudian rekan kerjanya Jerry yaitu Situ mendatangi apartemennya Indu. Yang di saat itu Situ ingin menceritakan semua apa yang telah membuat Jerry tewas. Di samping itu Jerry telah mencari tahu mengenai orang-orang yang telah menilap uang di banknya itu. Ternyata seorang pria yang bernama Vertivel yang merupakan seorang mafia kejam dan kaya raya. Yang kini telah merampas semua uang bank di perusahaannya dengan sangat cuma-cuma. Dan tidak ada yang mencegahnya sama sekali karena mereka semua takut dengan kekejaman Vertivel. Situ kemudian menambahkan bahwa di waktu itu Jerry telah berkunjung ke rumahnya Jose untuk meminta bantuan kepada Jose. Namun di saat itu ibunya Jose mengatakan bahwa Jose belum pulang dari pekerjaannya. Yang akhirnya ibunya Jose memerintahkan Jerry untuk menunggu di dalam apartemennya. Di samping itu Jerry sedang video call dengan Situ sembari berbincang-bincang guna menunggu Jose pulang. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang yaitu Vincent bersama anak buahnya. Vincent kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jerry namun Jerry masuk ke dalam kamar. Vincent kemudian menangkap Jerry lalu membungkus kepalanya dengan sebuah plastik yang membuat Jerry susah bernapas. Yang akhirnya Jerry pun tewas. Di saat itu dan Situ telah melihatnya. Vincent kemudian menggantung Jerry agar dikira Jerry telah bunuh diri dan Vincent tidak meninggalkan apapun. Jerry കണ്ടെത്തിയ evidences ആണ്. Beberapa hari kemudian Vincent mendatangi apartemennya Jose untuk menculik ibunya Jose. Namun di saat itu Vincent tidak menemukan akan keberadaan ibunya Jose melainkan hanya apartemen yang kosong. Di saat itu Vincent baru menyadari bahwa kompor di apartemen itu belum dimatikan, ada sebuah gas berada di atas kompor tersebut. Dan seketika itu pun sebuah ledakan terjadi yang membuat Vincent dan anak buahnya terluka. Sementara itu para penghuni apartemen itu pun bertaburan untuk menyelamatkan diri setelah mendengar ledakan tersebut. Di samping itu anak buah Vincent mendatangi rumah kontrakannya Indu untuk menangkap adiknya Indu. Di saat itu mereka telah menemukan Bila bersama teman-temannya yang di saat itu sedang asik-asikan berpesta minum-minuman dan mabuk-mabukan. Anak buah Vincent kemudian pergi karena tidak menemukan adiknya Indu melainkan bertemu dengan Bila. Bila kemudian segera membawa adiknya Indu pergi dari rumahnya karena kini sudah menjadi incaran para preman-preman itu. Setelah itu Jose dan Indu menumpangi mobil yang digunakan oleh para inspektur yang ternyata di dalamnya sudah terdapat ibunya Jose dan adiknya Indu. Jose kemudian membawa mereka ke tempat yang aman namun mereka di saat itu telah dikejar-kejar.
anak buah mafia itu dan Vincent yang kini mereka semua menjadi buronan mafia dan juga Vincent. Terlihat Joseph mengendari mobilnya dengan begitu cepat dan melewati jalan yang berliku-liku agar mereka terhindar dari kejaran mereka, yang akhirnya mereka pun selamat dan tidak dikejar oleh mereka lagi. Di pertengahan jalan tiba-tiba mobil mereka ditabrak sebuah truk yang di saat itu membuat mobil mereka rusak dan Joseph serta yang lainnya mengalami luka-luka. Anak buah pria mafia itu kemudian membawa Indu, adiknya dan juga ibunya Joseph ke dalam sebuah perusahaan ikan kaleng milik pria mafia itu dan hanya meninggalkan Joseph saja yang sudah hampir sekarat. Do you have any idea? Sesampainya mereka di sana, pria mafia itu menggantung Indu dan ingin membunuh Indu di saat itu juga. Karena pria mafia itu tidak membutuhkan Indu karena ia kini sudah bisa mendapatkan uang tersebut. Karena tidak ada yang berani menghalanginya lagi. Dan kini pria mafia itu akan menjadi kaya raya dan akan menguasai semua apa yang ia inginkan. Sementara itu di luar para polisi sudah mengepung tempat tersebut dan ternyata mereka telah mengkhianati pria mafia itu dan Vincent. Yang mana mereka ingin mengetahui rencana-rencana dan apa saja yang telah dilakukannya. Di dalam tempat tersebut terlihat pria mafia itu masih menakut-nakuti Indu karena ingin memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Namun Indu di saat itu tidak merasa takut sama sekali karena ia percaya bahwa Joseph pasti akan datang untuk menolong dirinya. Tak lama kemudian Joseph pun akhirnya datang ke tempat tersebut dengan rautan wajah yang penuh dengan dendam. Joseph kemudian melawan semua anak buah mafia itu yang telah menghalangi Joseph untuk menyelamatkan Indu. Yang akhirnya anak buah pria mafia itu pun tumbang semua dan Joseph bisa berhasil melepaskan ikatan Indu. Pria mafia itu kemudian turun tangan dan menggunakan gaya tarung dengan pedang. Yang di saat itu Joseph dengan tangan kosong telah melawan pria mafia itu dan pasukan pedangnya yang dikenal lincah dan juga ahli. Yang akhirnya Joseph berhasil membantai pria mafia itu dan anak buahnya dan tak lupa Joseph juga mengikat pria mafia itu. Lalu mengaitkannya ke mesin penggiling yang akan menggiling pria mafia tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat semua hidup aman dan juga damai. Namun di saat itu ada sebuah kotak berwarna hitam yang berada di depan rumahnya. Joseph kemudian membuka kotak tersebut yang ternyata berisi sebuah kepala Andrew. Tak lupa ada sebuah surat di dalamnya yang bertuliskan, "Selamat untuk Joseph yang telah menyelesaikan semua tugasnya. Dan kini semua masalah telah terungkapkan. Namun suatu saat nanti akan datang lagi untuk membunuhmu." Di samping itu, beberapa mobil telah pergi dari halaman rumahnya, Indu, dan terlihat Joseph sangat mempunyai dendam terhadap mereka. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Turbo 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.